Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 110 sampai dengan 111, bahwa di dalam ayat 110 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nuqallibu afidatahum, dan kami memalingkan hati mereka, wa absarahum, dan penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi awwal marrah, seperti mereka belum beriman kepadanya pada permulaannya. Wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam pelampauan batas mereka terus-menerus bingung. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ayat ini dapat berhubungan dengan uraian ayat 108. Kita lihat ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, maka akibatnya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami perindah bagi setiap umat amal mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Itu Al-An'am ayat 108. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 110. Ayat 110 ini dapat berhubungan dengan uraian ayat 108, yakni bahwa kami memperindah amal setiap umat, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Sehingga ayat ini menyatakan bahwa dan sebagaimana kami memperindah amal-amal mereka, begitu juga kami memalingkan hati mereka sehingga mereka tidak percaya, dan penglihatan mereka sehingga ini pun tidak dapat mereka manfaatkan, seperti keadaan mereka ketika mereka belum beriman kepadanya, yakni belum beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, yakni
sama dengan ketidakpercayaan mereka sebelum terpenuhi usul mereka, yakni sama dengan ketidakpercayaan mereka sebelum terpenuhi usul mereka. Seandainya usul mereka untuk diturunkan mukjizat indrawi dipenuhi Allah, dan kami biarkan mereka dalam kelampauan batas mereka, dalam kedurhakaan, terus-menerus bingung. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa nuqallabu afidatahum nuhawwilu qulubahum anil haqqi fala yafhamunah, dan kami memalingkan akan hati-hati mereka dari kebenaran. Fala yafhamunah, maka tidaklah mereka memahami akan kebenaran tersebut. Wa absarahum, dan kami memalingkan penglihatan mereka anhu dari kebenaran. Fala yubsiruna fala yu'minuna, maka mereka tidak melihat kebenaran tersebut. Fala yu'minuna, kemudian lalu mereka tidak beriman. Kama lam yu'minu bihi ay bima unzila minal ayati, sebagaimana mereka tidak akan beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan minal ayati, daripada ayat. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran awal marrah, pada awal kali. Wa nazarruhum natrukuhum fi tughyanihim, dan kami tinggalkan mereka fi tughyanihim dolalihim, di dalam kesesatan mereka. Ya'mahuna, mereka bingung. Yataraddaduna mutahayyiruna, mereka ragu, mereka bingung. Dibiarkan oleh Allah karena mereka tidak beriman. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, dan seandainya kami menurunkan malaikat kepada mereka, wa kallamahumul mauta, dan orang-orang yang mati berbicara dengan mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka. Makanu liyu'minu, niscaya mereka tidak akan beriman. Illa ayyasha Allahu, kecuali jika Allah menghendaki. Walakin, akan tetapi. Walakin, tetapi. Walakinna aksaruhum yajhalun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jahil, yajhalun, ya, akan tetapi sebagian mereka tidak mengetahui. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini 111 merupakan awal daripada juz 8. Ini masih berhubungan erat dengan ayat terakhir juz 7 yang tadi tuh 110. Di sana dikemukakan bahwa kaum musyrikin tidak akan beriman walau seandainya usul mereka dipenuhi oleh Allah agar diturunkan mukjizat yang bersifat indrawi seperti yang diturunkan pada Nabi Musa dan Isa alaihi salam. Bahkan sikap mereka akan tetap seperti itu, tidak beriman. Bukan saja seandainya usul mereka itu diterima, tetapi lebih dari itu pun sebagaimana dipahami dari kata lau seandainya. Lau itu tidak mungkin. Sesuatu hal yang mustahil. Lau, jikalau, seandainya, itu kan gak akan terjadi. Dan ini perandaian yang kandungannya mustahil terjadi, yakni seandainya kami yang maha kuasa dan maha agung menurunkan banyak malaikat kepada mereka dan mereka melihatnya dengan mata kepala, dan di samping itu orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka tentang kebenaran yang engkau sampaikan itu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka kelompok demi kelompok yang silih berganti, dan semua menyatakan kebenaran itu, niscaya mereka tidak juga akan beriman. Dalam keadaan apapun mereka tidak akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki keimanan mereka. Jika Allah menginginkan akan keimanan mereka. Tetapi kebanyakan mereka, yakni kaum musyrikin, itu bodoh, tidak mengetahui hakikat ini. Jadi apapun yang mereka minta diturunkan, katakan para malaikat, mereka minta agar orang-orang mati itu bisa berbicara, tetap saja mereka tidak akan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dalam tafsir Jalalain dikemukakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaika, dan jikalau dan seandainya saja kami turunkan kepada mereka malaikat, wa kallamahumul mauta, dan berbicara orang-orang yang mati kepada mereka, kama iftarahu, sebagaimana yang mereka pinta, sebagaimana yang mereka inginkan, sebagaimana yang mereka ada-adakan. Wa hasarna jama'na alaihim, dan kami kumpulkan kepada mereka kulla syai'in qabulan, segala sesuatu, bidomatain, qabulan dibaca domatain. Jam'u ini merupakan jamak daripada qabilin, ai fauzan. Jadi qabulan ini adalah berkelompok. Dan kami turunkan kepada mereka segala sesuatu secara berkelompok silih berganti. Kemudian perhatikan kata qabulan bi kasril qaf, ada yang baca dengan kasroh qafnya ki, wa fathil ba, dan baknya dibaca fathah, kibalan. Jadi ada satu qiraat
bacanya bukan qabulan tapi qibalan. Ai muayyanatan fasyahidu bisidqika. Tegasnya dengan terang maka mereka menyaksikan dengan kebenaranmu, dengan kebenaran engkau hai Muhammad. Maka liyu'minu, tidaklah mereka beriman. Tetap malaikat diturunkan secara berbondong-bondong silih berganti. Orang yang mati dihidupkan secara bergondong-bondong, secara silih berganti berbicara kepada mereka. Tetap saja mereka tidak akan beriman. Lamasabaqa fi ilmillah, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu di dalam ilmunya Allah. Allah mengetahui mana yang akan beriman, mana yang tidak akan beriman. Orang yang beriman yang memang Allah telah tentukan dia beriman, meskipun tidak diturunkan malaikat, meskipun tidak berbicara orang yang mati, meskipun Kanjeng Nabi Muhammad tidak dibarengi dengan mukjizat, tapi karena Allah menghendaki dia beriman, pasti dia akan beriman. Makanya dikemukakan makanu liyu'minu lamma sabaqa fi ilmillah. Ya, kalau bagi orang yang memang dikehendaki tidak beriman, tidaklah mereka akan beriman sebagaimana terdahulu di dalam ilmunya Allah. Malaikat berbondong-bondong turun. Orang mati bisa berbicara beramai-ramai dan dikumpulkan, diturunkan secara silih berganti, tetap aja mereka tidak akan beriman. Illa lakin ansya Allah, kecuali memang Allah kehendaki imanahum, akan keimanan mereka, fayu'minuna, maka niscaya mereka akan beriman. Kecuali jika memang Allah kehendaki bahwasanya mereka akan beriman, fayu'minuna, maka mereka pasti akan beriman. Walakin aksarahum yajhalun, dan akan tetapi sebagian besar daripada mereka bodoh, tidak mengetahui. Yajhalun, jahil, tidak mengetahui. Walakin aksarahum yajhaluna, dan akan tetapi sebagian besar, kebanyakan daripada mereka adalah bodoh, tidak mengetahui zalika, akan yang demikian itu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, dan seandainya saja kami menurunkan malaikat kepada mereka, wa kalamahumul mauta, dan orang-orang yang mati berbicara dengan mereka, wa hasyarna alaihim kulla syai'in kubula, dan kami kumpulkan segala sesuatu ke hadapan mereka, makanu liyu'minu, niscaya mereka tidak akan beriman, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Walakin, akan tetapi aksarahum yajhaluna, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui bizalika, dengan yang demikian itu. Perhatikan kata-kata kubula, wa hasarna alaihim kulla syai'in kubula. Perhatikan kata-kata itu. Dan kami kumpulkan segala sesuatu di hadapan mereka. Kata kubulan yang diterjemahkan dengan di hadapan dipahami oleh banyak ulama sebagai bentuk tunggal dan lawan dari duburon, yakni belakang. Dengan demikian mereka memahaminya dalam arti bukti-bukti yang terhampar di hadapan mata mereka. Ada juga yang memahaminya sebagai bentuk jamak dari qabil, dalam arti penjamin. Dengan demikian
Ayat ini mereka pahami dalam arti seandainya kami mengumpulkan semua makhluk untuk menjadi penjamin kebenaranmu, niscaya mereka tetap tidak akan beriman. Dikumpulin semua makhluk, di mana semua makhluk itu membenarkan akan kenabian Kanjeng Nabi. Tetap saja orang-orang musyrik itu tidak akan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan kata-kata illa ayyasha Allah, ya. Maka liyu'minu illa ayyasha Allahu walakin aksarahum yajhalun. Mereka niscaya tidak akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Perhatikan kata-kata illa ayyasha Allah. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah menghendaki, dijadikan dasar oleh sementara ulama membuktikan bahwa keimanan dan kekufuran bahkan segala sesuatu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat ini baik. Pendapat ini baik selama yang dimaksud dengan kehendak Allah itu tidak mengakibatkan tercabutnya kebebasan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk memilah dan memilih. Jadi manusia memang diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilah dan memilih perkara-perkara tentang keimanan. Diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beriman atau tidak beriman. Kemudian pendapat ini baik, yaitu yang mengatakan bahwa dijadikan dasar oleh sementara ulama membuktikan bahwa keimanan dan kekufuran bahkan segala sesuatu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat ini baik selama kehendak Allah itu tidak mengantar kepada paham fatalisme yang menjadikan manusia bagaikan daun kering yang berterbangan ke kiri atau ke kanan sesuai arah angin yang menghembusnya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil pada pagi hari ini yaitu bahwasanya keimanan itu memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita termasuk memang Allah kehendaki kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu pertahankanlah keimanan mereka. Pertahankanlah keimanan kita sampai nanti kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keimanan kita adalah keimanan yang sempurna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.